Pyometra adalah pengumpulan nanah atau bahan mukoporulen di dalam uterus dan tertahannya korpus luteum dengan kegagalan estrus sebagai faktor sekunder dari endometritis yang hebat. Mekanisme terjadinya Pyometra dapat terjadi akibat gangguan hormonal dan disertai infeksi bakteri pada daerah kelamin betina. Gejala atau tanda klinis gangguan reproduksi Pyometra ada dua jenis, yaitu Pyometra tertutup dan Pyometra terbuka. Pyometra tertutup dapat terlihat dengan adanya pembesaran abdominal, dehidrasi, azotemia, ataupun peningkatan kadar kreatinin dan nitrogen urea darah, shock, hipotermia atau hipotermia. Kemudian ada juga pada Pyometra terbuka, gejala klinis yang dapat terlihat yaitu adanya discharge purulent dari vagina, lemas, depresi, tidak mau makan, poliuria, muntah dan diare. Penanganan Pyometra yaitu pemberian antibakteri multivitamin dan antiinflamasi atau peradangan untuk memaksimalkan kinerja reproduksi dan juga untuk mengeliminasi bakteri atau mikroba yang ada pada rahim sapi tersebut. Yang kedua adalah gangguan reproduksi penyakit atrofi ovarium. Apa itu atrofi ovarium? Atrofi ovarium adalah ovarium yang ukurannya lebih kecil dari normal, permukaannya licin karena tidak ada pertumbuhan folikel sehingga proses reproduksi sama sekali tidak berjalan. Penyebab terjadinya atrofi ovarium. Atrofi ovarium ini dapat terjadi sebab tubuh sapi kekurangan nutrisi ataupun lingkungannya yang buruk, terutama untuk jangka waktu yang lama yang akan mempengaruhi fungsi reproduksi. Efisiensi reproduksi menjadi rendah dan akhirnya produktivitasnya rendah. Kekurangan nutrisi akan mempengaruhi fungsi hipofisis anterior sehingga produksi dan sekresi hormon FSH dan LH rendah. Karena tidak cukupnya ATP, akibatnya ovarium tidak berkembang ataupun hipofungsi. Gejala ataupun tanda klinis. Gejala yang ditimbulkan dari atrofi ovarium adalah kondisi fisik tubuh ternak yang buruk seperti BCS-nya kurang dari 2, bulu yang kusam dan juga pelvis yang melebar serta anestrus yang berkepanjangan. Adapun penanganan atrofi ovarium ini dapat ditangani dengan melakukan pemijatan pada ovarium. Ovarium pada sapi yang mengalami gangguan reproduksi ini dilakukan secara perektal dengan memijat halus dan hati-hati pada dinding ovarium selama kurang lebih 30-40 detik, diikuti dengan pemberian multivitamin AD3E sekitar 10 ml per ekor secara intramuskularis. Selanjutnya yang ketiga adalah penyakit endometritis pada sapi. Apa itu endometritis pada sapi? Endometritis adalah peradangan ataupun inflamasi pada lapisan endometrium uterus, merupakan hasil infeksi bakteri terutama terjadi melalui vagina dan menerobos serviks sehingga mengontaminasi uterus selama partus. Penyebab terjadinya endometritis pada sapi. Uterus merupakan organ yang steril, sedangkan di vagina terdapat banyak mikroorganisme. Mikroorganisme ini dapat masuk ke uterus terutama pada saat perkawinan ataupun melahirkan, sehingga dapat dikatakan bahwa endometritis ini terjadi disebabkan karena adanya infeksi bakteri di mana pada saat inseminasi buatan atau penanganan kelahiran yang kurang higienis yang mengakibatkan banyak bakteri yang masuk ke uterus. Adapun gejala ataupun tanda klinis. Gejala yang muncul diawali dengan keluarnya leleran yang berbau busuk dan sapi tidak menunjukkan estrus. Adapun penanganan dari endometritis. Endometritis ini dapat ditangani dengan melakukan terapi. Terapi untuk infeksi uterin dibagi menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama adalah terapi intrauterin ataupun antibiotik dan antiseptik kimia, dan yang kedua antibiotik sistemik, yang ketiga suportif terapi, dan yang terakhir adalah terapi hormon. Dan juga sedikit penyampaian dari saya bahwa seluruh sapi yang ada di sini ataupun yang ada tepat di belakang saya ini, saya telah melakukan pengecekan bahwa sapi yang ada di sini tidak pernah mengalami gangguan reproduksi pada organ reproduksinya.